Bab 771. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Saat itu sudah fajar, waktu tergelap di siang hari. Namun, penjaga di pintu masih penuh energi dan mengawasi sekeliling dengan waspada. Bangsa Hongmen memiliki alasan untuk mendominasi dunia bawah tanah di utara selama ratusan tahun. Mereka memiliki disiplin internal yang ketat dan ketentuan yang sangat rinci. Setiap murid bangsa Hongmen terlatih dengan baik, yang sama sekali tidak tertandingi oleh pasukan kecil itu. Namun, saat ini, para penjaga ini tidak menemukan bayangan yang memanjat seperti musang di sepanjang sudut di belakang hotel. Bayangan ini tipis dan ringan. Tampaknya tidak memiliki beban. Ia memanjat di sudut tanpa titik penerimaan seperti berjalan di tanah. Segera ia berada di bawah jendela kamar presiden di lantai 66, seperti tokek, menempel kuat di dinding. Mereka yang dapat melakukan ini tentu saja harus membunuh kelelawar kecil di antara saudara-saudara mereka selama beberapa hari. Yang Xuanxin juga merasa tidak nyaman menggunakan kelelawar kecil itu untuk menyelesaikan tugas membunuh Guo Zongtian. Karena kekuatan tempur kelelawar kecil itu adalah yang kedua terakhir di antara saudara-saudara Tianmi. Wajar saja jika orang yang sebegitu pentingnya tidak mungkin dilakukan oleh orang yang daya tempurnya lemah. Namun, Yang Xuan tahu bahwa tempat tinggal Guo Zongtian harus dijaga ketat. Jika dia berhasil menerobos, mustahil untuk menyelesaikan tugasnya. Satu-satunya terobosan adalah memanjat dari belakang hotel ke lantai 66. Di antara seluruh saudara Tianmi, hanya dua orang yang dapat menyelesaikan tugas ini. Satu adalah Yang Xuan sendiri dan yang lainnya adalah kelelawar kecil. Yang Xuanzi tidak keluar sendiri karena dia memiliki rencana jangka panjang. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sekarang hanyalah awal dari kehancuran surga. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan organisasi seperti Tianmi, dan tujuannya bukan hanya untuk membuat mereka ribut. Oleh karena itu, dia harus membiarkan saudara-saudara Tianmi mendapatkan pemurnian dan pukulan berulang kali dalam pertempuran yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini Tianmi dapat menjadi organisasi elit yang benar-benar kuat. Setelah kelelawar kecil itu memanjat ke bawah jendela, dahinya juga meneteskan keringat. Bukan karena aku lelah, tetapi karena aku gugup. Memanjat ke lantai 66 hanyalah hal yang mudah baginya, tetapi tujuan utamanya adalah menyelesaikan pembunuhan. Dan pertarungan itu sendiri adalah kelemahannya. Dan dia juga tahu bahwa tugas ini tidak boleh gagal. Sekali ada kesalahan, kehilangan nyawanya adalah hal yang kecil. Jika tidak, seluruh Tianmi akan menderita karena dia sendiri. Jadi dia pasti sangat aman. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, kelelawar kecil itu menjaga suasana hatinya tetap tenang. Kemudian, kelelawar kecil itu mengeluarkan gulungan selotip transparan dari tubuhnya dan mulai menempelkan selotip itu di jendela dengan tangan dan kaki yang ringan. Tujuannya adalah agar setelah kaca ditempel dengan selotip, kaca tidak akan mengeluarkan suara apapun saat jendela pecah. Setelah menempelkan selotip transparan, kelelawar kecil itu menarik napas dalam-dalam lagi, mengeluarkan bor jendela yang tajam dan pecah dari tubuhnya, dan mengetuk sudut jendela dengan keras. Kaca tempur pecah karena suara itu, tetapi tidak ada suara karena lilitan selotip transparan. Hampir pada saat yang sama, kelelawar kecil itu melompat masuk melalui jendela seperti hantu. Guo Zongtian sedang tidur saat itu. Kelelawar kecil itu mengenakan sarung tangan karet, memegang parang yang digunakan oleh bandit kuda, merayap ke tempat tidur, menggigit giginya, dan menusuk Guo Zongtian dengan keras di leher. Kemudian dia melemparkan parang ke tepi tempat tidur, melesat dan pergi menuju jendela. Misinya sempurna dan berhasil. Pada saat yang sama, beberapa bandit kuda yang diperintahkan untuk memblokir jalan menuruni gunung membuat api unggun dan duduk-duduk bermain kartu. Inilah perbedaan antara bandit Ma dan pengikut Hongmen. Dibandingkan dengan murid-murid Hongmen yang terlatih dengan baik, bandit Ma sangat malas dalam hal disiplin. Namun meskipun demikian, tetap saja mustahil untuk menyeberang jalan ini tanpa mengganggu mereka, karena mereka duduk di tengah jalan. 3 ikat pinggang benar, uang goreng, hahaha, beri uang, beri uang. Sial, kamu menginjak kotoran anjing hari ini. Kok baba merek besar. Sementara beberapa bandit kuda bersenang-senang, mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh berjalan menuruni gunung di sepanjang jalan. Siapa? Meskipun bandit kuda itu malas, mereka semua memiliki indera penciuman yang tajam dan berkata dengan tidak sabar, ada perintah di atas sana.
Tidak seorang pun diizinkan turun gunung. Oh, benarkah? Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba berbicara. Itu adalah suara wanita yang sangat manis. Kakak Ian, setelah beberapa bandit kuda melihat pengunjung itu, mereka tiba-tiba turun dengan semangat. Kupu-kupu ekor burung walet, dengan rambut panjang dan sosok yang anggun, berjalan ke sisi ini. Beberapa bandit kuda dengan cepat bangkit untuk menyapa. Meskipun Tianmi tidak datang ke sini untuk waktu yang lama, mereka semua tahu bahwa ada seorang wanita bernama Swallowtail Butterfly di organisasi Tianmi, yang secantik seorang dewa. Saudari Yan, mengapa Anda di sini? Apakah Anda akan turun gunung? Tetapi ada perintah hari ini. Tidak seorang pun bisa turun. Seorang bandit kuda berkata maaf. Swallowtail Butterfly melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan turun gunung? Saudari Yan, apakah Anda? Bandit kuda itu tampak bingung. Saya tidak bisa tidur sendirian. Ketika saya melihat api di sini, saya akan turun dan melihatnya, apa yang sedang kamu mainkan. Bisakah kamu mengajakku? Kata kupu-kupu Swallowtail sambil tersenyum. Tentu saja, Saudari Yan, kamu duduk di sini dan kita akan bermain melawan Tuan Tanah. Beberapa bandit kuda sangat bersemangat. Dalam kesan mereka, wanita ini tidak pernah tersenyum. Namun sekarang mereka melihat Saudari Yan tersenyum. Sangat cantik hingga orang-orang dapat membayangkannya. Nah, siapa itu? Kupu-kupu ekor burung walet tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke bawah gunung. Beberapa bandit kuda secara naluriah menoleh. Sua, cahaya perak menyala tiba-tiba, dan beberapa bandit kuda tewas sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah membunuh para penjaga ini, kupu-kupu ekor burung walet dengan cepat berbalik dan mengungsi. Pada saat yang sama, beberapa saudara Tianmi yang menunggu di dekatnya segera maju untuk membuat pemandangan, yang tampak seperti seseorang telah menyerang dari kaki gunung. Kemudian, beberapa pemimpin keluarga bandit kuda dibunuh dengan berbagai cara dalam tidur mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Saat fajar, ponsel Yang Xuan menerima pesan dari kelompok terakhir misi. Hanya ada dua kata, sudah siap. Yang Xuan menghela napas panjang lega, dan sudut mulutnya membangkitkan radian yang menyenangkan. Tunggu sebentar lagi, seluruh utara akan kacau. 1 jam kemudian, semuanya sudah terang benderang. Long Haotian masih tertidur ketika dia terbangun oleh suara panik. Pemimpin aliansi, tidak, pemimpin kita terbunuh. Pemimpin aliansi dan pemimpin keluarga kita juga terbunuh. Apa? Long Haotian ketakutan. Siapa yang melakukannya? Pada saat ini, beberapa bandit berkuda bergegas masuk. Tidak, pemimpin aliansi, beberapa saudara yang bertanggung jawab. Untuk menjaga persimpangan terbunuh. Sial, Long Haotian bahkan tidak punya waktu untuk memakai sepatunya. Dia berguling dari tempat tidur, membawa beberapa orang dan berlari ke tempat kecelakaan itu terjadi. Ketika dia dengan hati-hati memeriksa jejak tempat kejadian, dia segera mengatupkan giginya dan berkata, "Hari anjing, bajingan Hongmen, aku belum selesai denganmu." Pada saat ini, Hongmen juga pecah. Guo Zongtian memiliki kebiasaan bangun pagi. Dia bangun tepat waktu saat fajar setiap pagi, dan hal pertama setelah bangun adalah minum secangkir teh hangat. Tetapi hari ini, fajar menyingsing cukup lama dan saya tidak mendengar apapun. Dua pengawal yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun merasa ada yang tidak beres. Mereka mengetuk pintu beberapa kali dan tidak menjawab. Mereka dengan cepat menendang pintu dan bergegas masuk. Ketika mereka melihat kepala Guo Zongtian yang berdarah jatuh di dekatnya, mereka hanya merasa otaknya meledak. Bandit kuda hari anjing, jika kalian tidak membunuh kalian, aku bersumpah tidak akan menjadi laki-laki. Dua pengawal menemukan parang standar khusus di dekat jendela pada saat yang sama. Masalah ini segera dilaporkan ke markas besar. Xie Wenxi, pemimpin Hongmen, juga marah ketika mendengar berita itu, tetapi dia masih mempertahankan jejak akal sehat terakhir. Pertama-tama kamu menemukan cara untuk berbicara dengan pihak itu dan bertanya apa yang terjadi. Xie Wenxi tidak terlalu tua, berusia awal 20-an. Dia adalah pemimpin termuda Hongmen dalam sejarah. Pengalamannya cukup melegenda. Dia dulunya adalah seorang murid yang jujur dan pengecut. Kemudian, ketika dia dipaksa untuk mendesak, dia tiba-tiba bangkit dan mendirikan perkumpulan Wenxi, yang terkenal di Timur Laut. Kemudian, karena sebuah kesempatan khusus, dia berkenalan dengan Tuan Yin Peng, pemimpin terakhir Hongmen,
dan memperoleh kepercayaan dari lelaki tua itu selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi pemimpin termuda dalam sejarah Hongmen. Karakteristik terbesar dari pria ini adalah dia sangat dalam dan memiliki rencana yang aneh. Dia penuh dengan hati dan pikiran. Bahkan ketika dia mencabut rambutnya, dia hampa. Jadi ketika dia marah, dia masih bisa menahan sedikit rasa sakit, dan selalu merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun para murid Hongmen yang ditempatkan di Xuancheng sangat ingin membalas dendam, mereka tidak berani melanggar perintah Xie Wenxi. Mereka harus menanggungnya dan berencana untuk mengirim utusan untuk berunding dengan para bandit kuda. Keputusan Xie Wenxi tidak tercela dalam hal apapun. Dia sendiri adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu apa artinya jika dia berperang dengan bandit berkuda, jadi jika dia bisa mengatasinya dengan damai, cobalah untuk menggunakan cara damai. Dan dia selalu merasakan sesuatu yang aneh tentang hal itu. Namun kali ini, Xie Wenxi kehilangan tautannya. Dia sangat cerdas dan tahu menahan diri dan kesabaran, tetapi itu tidak berarti bahwa bandit berkuda yang telah tinggal di gua selama ratusan tahun juga memiliki tekadnya. Malam itu, ketika ribuan murid Hongmen di Xuancheng sedang mendiskusikan cara berbicara dengan bandit berkuda itu tiba-tiba bergegas turun gunung seperti belalang. Meskipun murid Hongmen terlatih dengan baik, para bandit tidak akan kalah sedikit pun dalam hal efektivitas tempur. Terlebih lagi, para bandit berkuda kali ini menyerbu, dengan total 50.000 atau 60.000 orang, dan itu adalah serangan mendadak. Hongmen terkejut dan kehilangan sebagian besar dalam sekejap. Setengah sisanya melarikan diri dengan tergesa-gesa atau dikejar oleh para bandit berkuda yang telah membunuh Mata Merah. Dalam waktu kurang dari 1 atau 4 jam, Xuancheng jatuh ke tangan para bandit berkuda. Semua klub malam, bar, dan perusahaan yang memiliki sedikit hubungan dengan Hongmen telah diserang dengan gila-gilaan. Rumah besar Sanmen diratakan dengan tanah. Bunuh, bunuh, bunuh. Puluhan ribu bandit berkuda berteriak serempak, membunuh langit. Saudara-saudara Tianmi juga bersorak, tetapi saat ini, mereka lebih bahagia daripada siapapun. Karena mereka tahu betul bahwa pecahnya perang antara bandit Hongmen dan Ma adalah masalah paku di papan. Sialan semua anjing ini. Long Haotian mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di wajahnya dan melambaikan dengan satu tangan, kirim perintah, dan semua orang akan segera mundur sebelum fajar. Kalimat ini sungguh tak terduga bagi Yang Xuan. Saudara Haotian, apakah Anda punya rencana untuk memerintahkan penarikan pasukan sekarang? Yang Xuan maju dan bertanya. Long Hao berkata, ketika perang berakhir, balas dendam juga akan dilakukan. Mengapa Anda tidak kembali? Yang Xuan menggelengkan kepalanya. Saudara Haotian, apakah Anda lupa sumpah Anda ketika Anda menjadi pemimpin aliansi? Anda pernah berkata bahwa Anda ingin membuat saudara-saudara Anda terlihat baru dan memulai tonggak sejarah yang baru. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai tonggak sejarah ini. Pikirkan betapa mudahnya kita menang sekarang. Cukup melihat bahwa Hongmen hanyalah nama palsu. Dibandingkan dengan kita, itu benar-benar rentan. Sekarang Xuancheng telah sepenuhnya menjadi milik kita, dan ini juga pertama kalinya dalam sejarah para bandit kuda memiliki wilayah mereka sendiri di daerah perkotaan. Sungguh suatu kemuliaan. Pikirkanlah, di masa depan, semua bar, klub malam, dan lampu di sini akan menjadi tempat saudara-saudara kita. Bagaimana rasanya? Di bawah kedipan Yang Xuan, kedua mata Long Haotian hanya bersinar dengan emas. Ya, aku ingin saudara-saudaraku menjalani kehidupan yang baik, minum di bar mereka sendiri, menari di klub malam mereka sendiri, dan tidur di hotel mereka sendiri. Seseorang, kirim pesan, dan segera kirim seseorang untuk merebut semua bar, klub malam, dan hotel di Xuancheng. Saudara Haotian, tunggu sebentar. Yang Xuan memiliki garis hitam di kepalanya dan berpikir bahwa pemikiran tradisional para bandit kuda telah berakar dalam di tulang mereka. Selama dia menyebutkan sesuatu, pikiran pertama dalam benaknya adalah merampok. Saudara Haotian, ini bukan saatnya untuk membangun. Pikirkanlah, apa identitas bandit berkuda kita? Apakah hanya cocok untuk tempat yang kecil? Orang Hongmen menguasai seluruh wilayah utara. Mengapa kita tidak bisa? Long Haotian bertanya-tanya. Apa maksud saudara Yang? Yang Xuan mengangguk dan berkata, maksudku, jangan lakukan itu, atau lakukan hal besar. Dengan bakat besar saudara Haotian, bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal kecil ini? Sekarang setelah kita melakukan semuanya,
mengapa kita tidak menyerang saat keadaan masih panas dan mengambil kesempatan ini untuk menyerang orang Hongmen dan menenangkan seluruh wilayah utara dalam satu gerakan. Sejak saat itu, bandit berkuda kitalah yang mendominasi wilayah utara. Saudara Aotian, jika kau benar-benar datang pada hari itu, namamu akan bersinar selamanya dalam sejarah bandit berkuda, yang belum pernah terjadi dalam sejarah bandit berkuda. Long Aotian tersipu karena kegembiraan. Bagi mereka, godaan untuk mendapatkan muka dan kehormatan sangatlah besar. Baiklah, lakukan apa yang kau katakan. Kirim perintah. Pemimpin keluarga 72 jalan akan segera datang ke pertemuan untuk membahas serangan besar. Di ruang konferensi hotel, Yang Xuan mengeluarkan peta wilayah utara dan menjelaskan strategi dan taktik kepada pemimpin keluarga bandit berkuda 72. Para pemimpin terkejut mendengar bahwa dalam konsep mereka sebelumnya, tidak ada masalah dalam pertempuran. Hanya membawa pisau, tetapi sekarang mereka tahu apa itu taktik. Jalan memutar, pengepungan, serangan utama, tipu daya, penyergapan, tersangka, kata-kata profesional ini hanya tinggi di mata mereka. Setelah Yang Xuan menjelaskan taktik umum, tepuk tangan meriah pecah di ruang konferensi. Ini membuat Yang Xuan merasa sangat tidak nyaman. Dia telah mengembangkan rencana taktis yang tak terhitung jumlahnya dan memimpin seminar taktis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang bertepuk tangan setelah penjelasan itu. Meskipun cara berpikir para bandit berkuda ini kaku, bukan berarti mereka memiliki IQ rendah, tetapi memiliki pemahaman yang kuat. Yang Xuan hanya membicarakannya sekali, dan mereka segera mengetahui tanggung jawab dan strategi keseluruhan mereka. Selanjutnya, para prajurit dibagi menjadi 3 rute. Dimulai dari Xuancheng, mereka meluncurkan serangan mendadak ke wilayah Hongmen dalam 3 arah. Kapasitas tempur para bandit berkuda benar-benar kuat. Ditambah dengan komando taktis Yang Xuan yang luar biasa, pasukan dan kuda 3 arah itu sekuat bambu. Hanya dalam 2 hari, ia memenangkan 8 kota, membuat rekor yang luar biasa. Para bandit berkuda memiliki moral yang tinggi dan tidak dapat berhenti. Mereka terus melancarkan serangan gila-gilaan ke wilayah Hongmen. Saat ini, Yang Xuan telah fokus pada rencana mundur ke selatan. Karena ia tahu betul bahwa kemenangan para bandit berkuda saat ini hanya sementara. Hongmen telah mendominasi utara selama ratusan tahun. Faktanya, kekuatannya berakar dalam, di mana begitu mudah untuk digoyahkan. Para bandit berkuda itu perkasa, puluhan ribu orang berhamburan keluar dan menyerang secara tiba-tiba. Mereka tampak tak terkalahkan. Padahal, bagi Hongmen, pohon yang menjulang tinggi, pohon itu hanya bergoyang 2 kali dan menggugurkan beberapa helai daun. Selain membuat rencana untuk rute mundur ke selatan, Yang Xuan juga meminta Zhang Beikai untuk membawa 20 saudara untuk menjalankan misi rahasia. Hancurkan semua jalan menuju gunung, sehingga mereka tidak bisa mundur saat mereka gagal total. 3 hari kemudian, ramalan Yang Xuan mulai menjadi kenyataan. Hongmen bereaksi cepat. Xie Wenxi mengirim 3 jenderal yang ganas di bawah komandonya, 3 mata, kekuatan tinggi, dan Li Xuang memimpin pasukan untuk melawan 3 pasukan bandit berkuda. Kemudian biarkan Nan Xinlei dan Ren Shortwind memimpin 1 orang dan 1 kuda masing-masing dari 2 sayap untuk membagi dan mengepung bandit berkuda. Ketika Hongmen benar-benar menunjukkan kekuatan mereka, bandit berkuda dikalahkan pada serangan pertama. Kemudian terjadi serangan babak baru. Beberapa hari yang lalu bandit berkuda yang tak terhentikan tiba-tiba kalah dan mulai melakukan transfer strategis. Dengan kata lain, mereka melarikan diri. Hanya dalam beberapa hari, para bandit berkuda kehilangan wilayah mereka yang belum panas, dan mereka semua mundur ke Xuancheng dengan putus asa. Hari anjing, cucu-cucu ini sangat kuat. Saudara-saudara, bersiaplah untuk mundur ke pegunungan. Mereka harus berani mengejar dan membiarkan mereka kembali. Long Aotian memiliki beberapa otak, bahkan jika dia membuat keputusan yang paling tepat. Namun, ketika mereka siap untuk mundur ke pegunungan, mereka menemukan bahwa semua jalan menuju pegunungan telah diledakkan. Hongmen, bajingan-bajingan ini. Zhang Beikai berteriak dengan marah, anjing-anjing ini telah menghalangi jalan kita kembali. Ini untuk memaksa kita mati. Aku akan membunuh mereka sekarang. Zhang Beikai berkata sambil berjalan kembali dengan marah dengan cakar besinya. Saudaraku, jangan impulsif. Long Aotian buru-buru menghentikan Zhang Beikai. Saudaraku, tenanglah. Seorang pria dapat membungkuk dan meregang, menjaga tubuh yang
berguna, dan akan malu di hadapan salju di masa depan. Yang Xuan, yang sedang menunggu sekelompok saudara Tianmi, hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Jika Long Aotian tahu bahwa jalan-jalan ini dibom oleh Zhang Beikai sendiri, aku tidak tahu apa yang akan dia rasakan. Saudara Aotian, buatlah sebuah ide. Yang Xuan melangkah maju dan berkata, Hongmen telah memaksa kita ke dalam situasi yang putus asa. Jika kita berjuang keras, tidak seorang pun dari kita yang bisa hidup. Sekarang semua jalan menuju gunung telah diledakkan. Ketika kita mengeruk jalan lagi, aku khawatir orang-orang di Hongmen akan menyusul sejak lama. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menyimpan tubuh yang berguna dan menunggu kesempatan, seperti yang dikatakan saudara Aotian tadi. Aku akan malu di depan salju di masa depan. Anggota Tianmi lainnya juga buru-buru setuju, pemimpin aliansi, buatlah keputusanmu dan ambil nyawa puluhan ribu saudara di tanganmu. Sudut mulut Long Aotian lurus untuk menarik, mengepalkan tinjunya dan berkata, sekarang satu-satunya cara adalah menemukan tempat untuk menetap. Usulan ini langsung ditolak oleh Yang Xuan. Saudara Aotian, seluruh wilayah utara adalah wilayah Hongmen, di mana kita bisa menemukan tempat tinggal. Dahi Long Aotian penuh dengan keringat. Saat ini, dia tidak memperhatikan. Saat ini, tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang berbisik, karena wilayah utara adalah wilayah Hongmen, sebaiknya kita pergi ke selatan. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Beikai segera membuat ekspresi pencerahan, menepuk pahanya dan berkata, ya, mengapa aku tidak memikirkannya? Bagaimana dia bisa mengulurkan tangannya ke selatan bahkan jika dia dipaksa oleh orang Hongmen? Pemimpin aliansi, saya pikir metode ini layak. Long Aotian tampak sedikit malu. Mereka telah tinggal di utara selama beberapa generasi. Sekarang mereka tiba-tiba ingin pindah ke selatan, yang sama saja dengan menyerahkan sepenuhnya tempat yang telah mereka tinggali selama beberapa generasi. Melihat keraguan Long Aotian, burung beo ahli negosiasi dengan cepat berkata, pemimpin aliansi, harap segera perhatikan. Kami semua mendengarkan Anda, kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Bertarung dengan mereka adalah masalah besar. Ini hanya satu kehidupan. Saya hanya berharap seseorang akan mengingat kita di masa depan, cukuplah untuk mengingat bahwa bandit kuda kita telah diwariskan selama ratusan tahun. Burung beo layak menjadi ahli negosiasi. Kata-kata yang tampaknya marah ini sebenarnya menusuk hati Long Aotian. Jika bandit kuda yang telah diwariskan selama ratusan tahun itu hancur di tangannya hari ini, dia tidak bisa menutup matanya bahkan jika dia mati. Sial, itu dia, Long Aotian berteriak pada bandit kuda itu. Saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan jika kalian menjaga gunung hijau, kalian tidak takut pada kayu bakar. Hari ini kita memiliki perseteruan berdarah dengan orang Hongmen. Cepat atau lambat, kita akan menggandakan dendam kita. Jadi kita harus menanggungnya sebentar dan menunggu kesempatan. Sekarang aku umumkan bahwa semua orang siap untuk bergerak ke selatan. Mendengar Long Aotian mengatakan kata-kata ini, Yang Xuan dan Zhang Beikai saling memandang dengan tenang. Rencana langkah kedua mereka berhasil. Namun, masalah ini belum selesai, dan langkah ketiga perlu diselesaikan. Meskipun bandit kuda itu sekarang dibunuh oleh orang Hongmen, serangan ganas beberapa hari yang lalu juga membuat orang Hongmen menghancurkan banyak saudara. Dengan karakter Xie Wenxi, masalah ini tidak akan pernah menyerah, dan pikirannya tidak dapat berpikir bahwa bandit kuda itu kemungkinan akan bergerak ke selatan. Oleh karena itu, begitu ada pergerakan dari bandit berkuda ke selatan, Xie Wenxi akan mengirim orang dan kuda untuk menghentikannya. Namun, Yang Xuan sudah memikirkan tindakan balasannya. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Yang Xuan diam-diam datang ke tempat sepi dan menghubungi serangkaian nomor telepon yang dikirim oleh tim Athena dari pasukan Xuanzi beberapa jam yang lalu. Katakan, telepon tersambung dan terdengar suara seorang pemuda. Yang Xuan terdiam beberapa detik. Kemudian dia berkata pelan, terima kasih, kepala sekolah. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Di ujung telepon yang lain, terdengar suara suram Xie Wenxi, siapa Anda? Yang Xuan berkata, tidak masalah siapa saya. Yang penting saya punya bisnis yang sangat hemat biaya untuk Anda. Saya tidak tahu apakah pemimpin Xie tertarik. Di ujung telepon yang lain terdiam lagi selama beberapa detik, dan terdengar suara tenang Xie Wenxi, Anda katakan. Yang Xuan perlahan menyalakan sebatang rokok, lalu perlahan membuka mulutnya. Aku tahu di mana semua harta karun terkubur di pegunungan bandit kuda.
Bandit kuda telah diwariskan selama ratusan tahun. Aku pikir pemimpin Xie harus tahu apa isinya. Aku akan menggunakan peta harta karun ini untuk bertukar sesuatu dengan pemimpin Xie. Xie Wenxi merenung selama beberapa detik di ujung telepon dan berkata, apakah menurutmu aku kekurangan uang? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Pemimpin Xie tentu saja tidak kekurangan uang, tetapi maksudku tidak kekurangan uang kecil. 1 atau 2 miliar bukanlah apa-apa di mata pemimpin Xie. Tetapi harta karun di Gunung Bandit Kuda telah terkumpul selama ratusan tahun. Aku tidak dapat memperkirakan nilai spesifiknya. Pokoknya, hanya itu yang harus kukatakan. Tunggu saja pemimpin Xie mengatakan sesuatu. Oke atau tidak, jika aku masih tidak tertarik, aku berjanji tidak akan pernah menyebutkannya kepadamu lagi. Yang Xuan berbicara dengan tegas, karena dia mungkin tahu orang seperti apa Xie Wenxi dari Long Xiaoman. Ketika berhadapan dengan orang-orang dengan rambut dan mata seperti itu, kamu tidak bisa berputar-putar. Kamu harus langsung ke pokok permasalahan, atau kamu harus dibawa ke lubang cepat atau lambat. Benar saja, Xie Wenxi terdiam di ujung telepon selama beberapa detik dan berkata dengan suara yang dalam, katakan apa yang kau ingin aku lakukan padamu. Yang Xuan berkata, nyawa. Xie Wenxi, nyawa. Yang Xuan mengangguk, puluhan ribu nyawa para bandit berkuda. Kita akan bergerak ke selatan dan jangan sentuh utara lagi. Tolong buat lubang untuk kami dan biarkan kami mencapai selatan dengan aman. Xie Wenxi berkata tanpa ragu di ujung telepon, aku tidak tertarik pada puluhan ribu nyawamu. Aku sudah menerima kesepakatan ini. Bagaimana kau akan memberiku peta harta karun? Yang Xuan berkata, kalau begitu, terima kasih kepada pemimpin Xie. Setelah kita mundur dengan aman ke selatan, aku akan mengirim peta harta karun ke ponselmu. Tidak, Xie Wenxi memutuskan, bagaimana jika kau tidak memberikannya padaku saat kalian semua mundur ke selatan? Apa maksudmu, pemimpin Xie? Yang Xuan bertanya. Xie Wenxi berkata di ujung telepon, aku akan meninggalkan lubang di Luoan. Di mana kamu bisa mengungsi? Tetapi ketika aku tiba di Luoan, aku ingin melihat peta harta karun itu. Kalau tidak, aku tidak perlu mengatakan apa konsekuensinya. Yang Xuan mengangguk, tidak masalah, itu saja. Setelah menutup telepon, Yang Xuan segera menemukan Long Aotian. Saudara Aotian, kumpulkan semua orang segera dan pergi ke Anyang dalam 1 jam. Pasti ada perang yang sengit saat itu. Kamu beritahu saudara-saudaramu bahwa perang ini akan menentukan hidup dan mati kita. Jadi pada saat itu, semua orang harus berjuang keras dan memotong mereka yang mundur. Long Aotian bertanya-tanya, mengapa Anyang? Mengapa menunggu 1 jam? Yang Xuan Dao berkata, karena 1 jam kemudian, Anyang akan memiliki masa kosong sekitar 2 jam. Dalam 2 jam itu, Anyang akan menjadi mata rantai terlemah dari garis pertahanan Hongmen. Jangan tanya bagaimana aku tahu. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan ini sekarang. Saudara Aotian, berikan perintah dengan cepat. Sudah terlambat. Long Aotian menggertakkan giginya. Setelah beberapa detik berjuang secara ideologis, akhirnya dia melambaikan satu tangan, semua orang segera berkumpul. 1 jam lagi, tujuannya adalah Anyang. 1 jam akan segera berlalu. Meskipun Anyang hanya daerah kecil, itu adalah jalur lalu lintas yang sangat penting. Itu dapat diakses dari segala arah. Selama bisa melewati Anyang, bahkan jika Xie Wenxi memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak dapat mengambilnya. 50 menit kemudian, puluhan ribu bandit kuda diam-diam tiba di hutan dekat daerah Anyang. Saudara Yang, semuanya terserah padamu dan saudara-saudara Tianmi kali ini. Long Aotian menatap Yang Xuan dan berkata, karena dalam rencana untuk menerobos garis pertahanan Anyang, Yang Xuan mengajukan diri untuk memimpin saudara-saudara Tianmi sebagai pelopor dan membuka jalur darah terlebih dahulu. Tugas ini sangat berbahaya dan akan menghadapi pertempuran berdarah yang tidak terduga. Mereka semua adalah orang-orang kita sendiri. Saudara Aotian, jangan bersikap sopan. Yang Xuan berkata, dalam 10 menit, apapun yang terjadi, Saudara Aotian harus membawa saudara-saudaranya ke Anyang secepatnya. Jangan khawatir, Saudara Yang. Ketika kita sampai di selatan, mari kita minum-minum sampai kenyang. Tidak masalah, mari kita pergi dulu. Yang Xuan memimpin saudara-saudaranya untuk memusnahkan langit dan diam-diam mendekati Kabupaten Anyang di malam hari. Kali ini,
Yang Xuan tidak memasang jebakan untuk Long Aotian dan bandit kuda lainnya ketika dia menyerang Anyang. Apa yang dia katakan benar. Anyang memang merupakan tempat terlemah di garis pertahanan Xie Wenxi dalam 2 jam ini. Xie Wenxi penuh dengan hati, tetapi Yang Xuan tidak lebih buruk. Ketika dia mendengar bahwa Xie Wenxi setuju untuk membuat lubang di Luoan tanpa ragu-ragu, Yang Xuan tahu ide apa yang ada di dalam perut Xie Wenxi. Jika tebakan kalian benar, Xie Wenxi tidak hanya tidak meninggalkan lubang di Luoan, tetapi juga pasti telah mengumpulkan tim besar di sana untuk membentuk kantong, menunggu puluhan ribu bandit berkuda untuk mengebor masuk. Setelah menilai niat pihak lain, Yang Xuan dengan cepat melakukan deduksi taktis. Anyang adalah jalur lalu lintas yang penting, dan Xie Wenxi harus mengerahkan tim besar di sini. Dan secara geografis, Anyang harus menjadi pilihan pertama jika kalian ingin memindahkan sejumlah besar orang ke Luoan dalam waktu singkat. Jadi selama periode ini, Anyang jelas merupakan mata rantai terlemah dari garis pertahanan Hongmen. Dengarkan baik-baik, saat kalian menerobos masuk nanti, tidak seorang pun diizinkan untuk bertarung. Kita hanya perlu menyapu bersih orang-orang di depan dan menyeberangi Anyang secepat mungkin. Perintah Yang Xuan. Zhang Beikai bertanya-tanya, mengapa, Saudara Yang, jika kita berbicara tentang kekuatan komprehensif, kita tidak dapat dibandingkan dengan Hongmen sekarang. Tetapi seperti pertemuan ini, dan masih merupakan serangan mendadak, bahkan jika Xie Wenxi sendiri datang ke Anyang, aku harus menghancurkannya. Jadi mengapa kita tidak membunuh lebih banyak dari mereka? Atau mengalahkan Anyang secara langsung? Meskipun kupu-kupu ekor burung dan Fugui tidak berbicara, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka berpikiran sama dengan Zhang Beikai. Yang Xuan tidak langsung menjawab pertanyaan Zhang Beikai, tetapi bertanya, berapa banyak orang yang tersisa dari bandit kuda sekarang? Zhang Beikai menghela nafas, aku telah dikalahkan beberapa hari ini. Diperkirakan hanya ada sekitar 30.000 orang yang tersisa. Yang Xuan bertanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang bandit kuda ini secara keseluruhan? Zhang Beikai berpikir sejenak dan berkata, efektivitas tempurnya lumayan, jauh lebih kuat daripada gerombolan itu. Tetapi pikirannya terlalu sederhana, dan disiplinnya longgar. Bandit kuda 72 rute memiliki hantu mereka sendiri dan tidak memiliki kekompakan, jadi akan sangat merepotkan jika mereka dikelola. Yang Xuan mengangguk dan bertanya, menurutmu, apa cara yang paling langsung dan efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Kali ini, sebelum Zhang Beikai berbicara, kupu-kupu ekor burung di sebelahnya segera bereaksi. Begitu, Saudara Yang, kupu-kupu ekor burung berkata, kita tidak bisa membawa 30.000 bandit kuda kembali ke Nanjiang. Ada begitu banyak orang, dan mereka semua adalah sekelompok orang yang brutal. Sangat mungkin pertikaian sipil akan pecah kapan saja. Jadi cara yang paling langsung adalah dengan melenyapkan beberapa orang. Tentu saja, kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi dengan bantuan orang-orang Hongmen. Jadi ketika kita menyerang Anyang nanti, kita akan bergegas sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pasukan orang-orang Hongmen yang ditempatkan di Anyang. Dengan cara ini, para bandit kuda akan bertempur sengit dengan mereka. Meskipun pemenang akhirnya adalah para bandit kuda, jumlahnya akan berkurang setidaknya setengahnya. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi kita untuk membawa sisa orang-orang ini kembali ke Nanjiang. Selain itu, melalui pertempuran yang begitu sengit, sisanya pastilah elit. Kita tidak pernah mengumpulkan sampah. Seiring berjalannya waktu telah menunjukkan pukul 3 pagi, yang merupakan waktu paling melelahkan dalam sehari. Biasanya selama periode ini, jalan-jalan di Anyang, sebuah daerah kecil, hampir kosong kecuali beberapa gerbong barang yang lewat. Namun hari ini, daerah Anyang sangat ramai. Ada sekelompok orang di mana-mana, ada yang berjongkok dalam lingkaran untuk merokok, atau berjalan-jalan dengan bosan. Gerakan yang aneh, tetapi tidak ada organisasi yang campur tangan, karena orang-orang ini mengenakan logo Hongmen di dada mereka. Aduh, mengapa menurutmu pemimpin harus meninggalkan kita di Anyang? Aku benar-benar ingin pergi ke Luoan dan membersihkan para bandit kuda bajingan itu. Seorang murid Hongmen mengeluh dengan tidak senang. Baru 2 jam yang lalu, pemimpin Xie tiba-tiba memerintahkan murid-murid Hongmen yang bertugas mempertahankan Anyang untuk mengirim lebih dari setengah dari mereka ke Luoan untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan para bandit kuda. Sebagian besar murid Hongmen segera pergi ke Luoan. Hanya ada kurang dari 5.000 orang yang tersisa di Anyang.
Mereka semua mengeluh tentang nasib buruk mereka dan meninggalkan diri mereka sendiri. Akhir-akhir ini, para bandit kuda tiba-tiba menjadi gila dan bertarung dengan mereka selama beberapa hari. Meskipun mereka akhirnya kehilangan baju besi mereka, mereka juga menghancurkan banyak saudara. Setiap murid Hongmen sangat menyukai kebencian para bandit, dan dia terutama ingin membunuh kelompok kutu kayu itu sendiri. Jadi para murid alami yang menjaga mereka di Anyang secara alami merasa kecewa. Baiklah, apakah menurutmu kutu kayu akan dibagi menjadi dua bagian dan berapa banyak orang yang datang ke Anyang? Seorang pria tiba-tiba bertanya. Ayolah, bahkan jika kutu kayu diikat bersama, bermain-main dengan kepalamu, akan lebih baik untuk berterima kasih kepada pintumu karena telah turun dengan rambutmu. Beberapa bandit kuda yang duduk di sekitar persimpangan mendesah dan mengeluh. Pada saat ini, tiba-tiba sekelompok besar orang datang dari kejauhan. Kata Sandi, seorang bandit kuda melihat sekeliling dan berteriak sembarangan. Karena gelap, dia tidak dapat melihat satu sama lain dengan jelas, tetapi itu mungkin miliknya sendiri. Namun, kelompok itu tidak menjawab dan masih mendekati sisi ini dengan cepat. Berhenti, kata Sandi. Pria itu berteriak lagi. Melihat pihak lain masih belum berhenti, beberapa murid Hongmen segera berdiri. Sua mengeluarkan senjata mereka dari pinggang belakang. Berhenti, siapa kalian? Kali ini, pihak lain akhirnya menjawab. Itu adalah suara dengan hinaan main-main, orang yang mengirimmu ke barat. Tidak, ada situasi. Wajah beberapa murid Hongmen membeku. Salah satu dari mereka mengeluarkan peluitnya dan meniupnya dengan keras, membuat lolongan keras. Beberapa orang segera mundur dengan cepat. Saat mundur, mereka berteriak, ada situasi, bandit kuda datang. Sebenarnya, dari perincian ini, kita dapat melihat mengapa orang Hongmen dapat mendominasi wilayah utara selama ratusan tahun. Orang-orang ini hanyalah murid-murid Hongmen yang paling bawah, tetapi mereka dapat membuat penilaian dan pilihan yang paling tepat pada saat pertama. Setelah menemukan bahwa identitas pihak lain mencurigakan, memilih untuk mengirim sinyal pada saat pertama, dan kemudian berteriak sambil mengungsi. Alih-alih memilih untuk bergegas dan bekerja keras, itu tidak berarti mereka takut mati. Itu hanya berarti bahwa mereka tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah membiarkan murid-murid Hongmen lainnya berkumpul dengan cepat. Murid-murid Hongmen bereaksi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ribuan murid Hongmen dengan cepat berkumpul dari tempat peluit berbunyi ke segala arah. Dalam waktu sesingkat itu, ribuan orang dengan cepat berkumpul. Itulah yang dapat dilakukan oleh organisasi tingkat atas seperti orang Hongmen. Namun, sekelompok orang dengan jumlah maksimum inspeksi visual lebih dari 100 tidak berhenti dan melarikan diri tanpa berbalik di hadapan ribuan orang. Namun, saat melangkah maju, dia mengeluarkan sehelai kain hitam dari tubuhnya dan mengikatnya perlahan, lalu menutup mulutnya di belakang kepalanya. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman dalam pertempuran berdarah tahu bahwa menutupi wajahnya sebelum pertempuran bukanlah untuk menyembunyikan penampilannya, tetapi untuk mencegah darah tersedak ke dalam mulutnya nanti dalam pertempuran berdarah. Ribuan pengikut Hongmen menghalangi jalan, dan semua orang membawa pisau panjang yang terang. Sekitar 30 meter dari mereka, 100 orang itu terus mendekati mereka. Entah mengapa, jumlah mereka puluhan kali lipat dari pihak lain, menempati keunggulan mutlak, tetapi ketika lebih dari 100 orang ini mendekati mereka, mereka bahkan merasakan ancaman yang kuat. Tampaknya mereka yang dekat dengan mereka bukanlah manusia, tetapi lebih seperti sekelompok binatang buas yang haus darah. Peringatan terakhir, berhenti. Pemimpin yang bertanggung jawab memimpin 5.000 pengikut Hongmen di Anyang berteriak dengan marah. Sua, namun, begitu suaranya yang marah jatuh, cahaya perak tiba-tiba menyapu ke arahnya seperti kilat. Pemimpin itu secara naluriah meletakkan pisau panjang di bagian depan, mencoba menghalangi cahaya perak itu. Sial, suara hantaman logam dan besi yang menusuk terdengar, dan pisau panjang di bagian depan patah oleh kekuatan yang sangat besar. Kekuatan cahaya perak itu tidak berhenti sama sekali. Setelah mematahkan pisau panjang itu, pisau itu meledak di leher pemimpin itu. Go! Pemimpin itu menatap dengan mata besar dan suara menderu di tenggorokannya. Dia tidak tahu apa-apa sebelum dia bisa berbicara. Pada saat tubuhnya hendak jatuh ke tanah, bayangan indah tiba-tiba melintas di depannya. Pisau kupu-kupu perak ditarik dari tenggorokannya, mengangkat tangannya, dan hanya mendengar suara sua. Sebuah lubang darah yang sangat dalam terbuka di leher murid-murid Hongmen terdekat.
Dan semua ini terjadi begitu saja di antara batu api elektrooptik. Pada saat ini, mereka juga melihat bentuk sosok itu. Dia adalah seorang wanita muda dengan wajah dingin, sosok yang panas dan rambut panjang. Pergi, murid-murid Hongmen bereaksi dan ribuan orang bergegas maju dalam sekejap. Sua, pada saat ini, cahaya hitam menyala. Hanya sesaat, beberapa murid Hongmen jatuh ke tanah. Pandangan lain, saya tidak tahu di mana seorang pria parubaya dengan kulit gelap dan pakaian pedesaan, seperti petani tua, meneteskan manik-manik darah dengan pisau hitam di tangannya. Kemudian, sekelompok orang di belakang kedua orang itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan dan bergegas maju dalam sekejap. Hanya pertemuan tatap muka, murid-murid Hongmen yang jumlahnya puluhan kali lipat dari pihak lain segera jatuh. Meskipun jumlah pihak lain jauh lebih sedikit dari mereka, efektivitas tempurnya sangat kuat. Seperti binatang buas yang haus darah. Cepat dan kejam, terutama mata sekelompok orang ini, selain keganasan dan kekejaman, ada kegembiraan yang sangat aneh. Ini adalah pertama kalinya saudara-saudara Tianmi melepaskan tangan dan kaki mereka untuk membunuh. Kehidupan kamp pelatihan telah lama membangkitkan binatang buas di tubuh mereka. Ketika mereka mencium bau darah, binatang buas yang mengintai di tubuh mereka menjadi gila. Dalam waktu kurang dari 5 menit, garis pertahanan yang terdiri dari ribuan orang dengan mudah dilintasi. Lebih dari 100 orang ini seperti pisau tajam. Garis pertahanan murid-murid Hongmen serapuh selembar kertas putih di depan mereka. Namun, lebih dari 100 orang ini tidak menyukai perang. Setelah menerobos garis pertahanan mereka, mereka langsung berlari keluar kota. Mereka tidak punya niat untuk pergi sampai akhir bersama mereka. Tepat ketika ribuan murid Hongmen baru saja menghela napas lega, mereka tiba-tiba mendengar teriakan pembunuhan di belakang mereka. Berbalik, wajah ribuan pengikut Hongmen membeku dalam sekejap.